Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Sama-sama kita merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita menundukkan kepala, bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari sama-sama kita berdiri, kita memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Baik, mari kita berdoa. Pertolongan kita dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan, mari sama-sama kita menaikkan pujian kita bagi Tuhan, kita katakan sungguh mulia. Duka berakhir,
Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, sebelum jauh melangkah dalam menyembah memuji Tuhan kita pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan napas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami hari ini secara cuma-cuma, sehingga kami masih bernapas hidup dan bisa beribadah kepadamu pada hari ini. Namun sebelumnya kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami dari setiap dosa, kesalahan, kebobrokan, kenajisan, pemberontakan, ketidaksetiaan, kemunafikan yang kami lakukan terhadap Engkau dan juga terhadap sesama kami. Kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami, kasihani kami semua ya Bapa, yang mengaku dosanya dengan tulus, jujur, ikhlas pada hari ini dari hati kami masing-masing. Dosa yang kami perbuat terhadap suami, istri, anak-anak kami, pimpinan bawang kami, rekan-rekan sekerja sepelayan kami, siapapun yang Tuhan izinkan berrelasi dengan kami, dan kami telah menyakiti mereka, sekalipun melalui tatapan mata kami mohon belas kasihan-Mu. Ampuni kami, kasihani kami ya Tuhan. Karena kami beriman dan percaya bahwa tidak ada dosa sebesar apapun juga yang Kristus Yesus tidak sanggup dan mampu untuk mengampuninya. Dan kami juga beriman dan percaya bahwa tidak ada dosa sekecil apapun juga yang tidak membawa kami ke dalam kebinasaan. Oleh itu kami mohon ya Tuhan, ampuni kami, kasihani kami semua anak-anak-Mu yang berdosa ini ya Bapa. Dengan kuasa kasih-Mu, karena Engkau sanggup dan mampu dan mau untuk memberikan pengampunan bagi kami yang mengakui semua dosa kesalahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mampu menyembunyikan, menipu semua orang, menutupi rapat-rapat semua dosa kesalahan kami. Tetapi sesungguhnya kami tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan, karena Engkau Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Hadir. Oleh itu kami mohon ya Tuhan, kasihani kami, ampuni kami semua umat-Mu yang hari ini merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon belas kasihan pengampunan daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami naikkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari sama-sama kita terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian baginya, kita katakan, hai siarkan di gunung. Lahirnya Al-Masih.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 132 ayat 10 sampai dengan 18. Oleh karena Daud, abdimu, janganlah engkau menolak orang yang kau urapi. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukkan di atas tahtamu. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tahtamu. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan, dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. Musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu, tetapi di atas kepalanya akan bersemarak mahkotanya. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh abdinya. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan 1000 lilin. Di tengah dunia
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan bacakan firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 1 ayat 68 sampai dengan 69. Terpujilah Tuhan sesembahan Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, abdinya itu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, tidak terasa kita sudah tiba di hari yang luar biasa bagi umat Kristen, yaitu hari Natal. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan Selamat Natal untuk kita semua, dan kiranya di Natal ini kita benar-benar menyerahkan hati kita menyambut kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, God had come to redeem us. Sebelum kita merenungkan, mari kita berdoa. Bapa surga, kami ucap syukur karena kami kembali diberi kesempatan untuk merayakan hari yang indah ini. Kami boleh mengingat rayakan kedatangan Tuhan kami, Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang pertama kali ke dunia, 2000 tahun yang lebih lalu. Dan hari ini Tuhan, kami bersama-sama merendahkan hati kami, menenangkan pikiran kami, untuk menangkap pesan Tuhan di hari yang berbahagia ini. Kami ucap syukur Tuhan, karena kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, dan Tuhan sendiri akan menyampaikan pesan Tuhan di hari Raya Natal ini kepada kami pribadi lepas pribadi. Persiapkan hati kami Tuhan, berbicaralah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu. Amin. God had come to redeem us. Diambil dari Lukas 1 ayat 68 sampai 69 yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Tuhan telah datang untuk menebus kita, bukan sekedar slogan Bapak Ibu. Ini adalah pengumuman dalam histori kehidupan manusia, kabar sukacita terbesar dan undangan iman untuk percaya bahwa Tuhan yang luar biasa itu mau turun ke dunia, hadir bersama dengan kita, manusia yang penuh dengan kelemahan ini. Tuhan yang luar biasa mau mengosongkan dirinya menjadi manusia. Seorang bayi yang lemah, yang hadir 2000 tahun lebih yang lalu. Nah, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus melalui nyanyian Zakaria dalam Benediktus Lukas 1:68-69. Yang pertama saya ingin kita sama-sama merenungkan tentang God had come. Dalam kitab suci bahasa Indonesia, terpujilah Tuhan sesembahan Israel sebab ia melawat umatnya. Dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai adalah epes kepsato. Bukan sekedar melawat umatnya, tapi berarti ia mengunjungi dengan tujuan menyelamatkan umatnya. Jadi bukan sekedar datang seperti banyak yang dilakukan oleh kita, datang ya, berkunjung entah itu ke rumah keluarga atau para abdi-abdi Tuhan berkunjung kepada umatnya ya. Yang saya percaya bisa saja itu sebuah pelayanan yang luar biasa. Tapi yang saya alami dalam kehidupan saya pribadi, itu hanya menjadi sebuah rutinitas. Menjaga hubungan baik. Tapi di dalam merayakan Natal tahun ini,
Tuhan melawat umatnya, God had come, bukan cuma kunjungan rutinitas, formalitas, sekedar menjaga hubungan, tapi ia mengunjungi dengan tujuan yang luar biasa, yaitu sejarah penyelamatan, penebusan umat manusia. Nah, pertanyaannya, apakah kita masih merasakan kehadiran Tuhan yang luar biasa ini? Kenapa ini muncul di dalam diri saya, Bapak Ibu? Sepanjang saya mengingat rayakan Natal ini, Bapak Ibu ya, seringkali yang saya alami adalah kelelahan yang luar biasa. Ketika saya kecil, setiap kali menjelang Natal harus latihan drama, ya. Latihan paduan suara untuk dipersembahkan di Natal sekolah minggu, lalu Natal umat. Setelah dewasa, saya terlibat di dalam pelayanan gereja. Kita memasuki minggu Advent pertama, kedua, ketiga, keempat, lalu perayaan Natal. Perayaan Natal tidak cukup hanya tanggal 25, ada perayaan Natal sekolah minggu, perayaan Natal remaja, perayaan Natal pemuda, perayaan Natal dewasa, perayaan Natal usia indah. Belum lagi perayaan-perayaan Natal di kantor-kantor, yang semuanya lebih memiliki arti seperti orang mau merayakan ulang tahun anak-anak. Makanya ornamen lebih banyak tentang bayi Kristus di palungan yang sudah dikosmetik demikian indahnya. Waktu kecil, setiap Natal, saya punya kebiasaan, Bapak Ibu, taruh rumput di sepatu. Ya. Karena setiap kali kami taruh itu, besok paginya ada kado Natal. Ya. Nah, Sinterklas lebih terkenal daripada Kristus. Yang kami harapkan datang, Sinterklas datang, kasih kado Natal. Kelelahan yang luar biasa, sehingga saya mulai menyadari ya, apakah Natal tahun ini saya masih diliputi oleh perasaan seperti itu atau memiliki arti yang lain? Natal bukan perayaan seperti merayakan ulang tahun dengan banyak sekali kegiatan. Tapi Natal memperingatkan kepada saya bahwa ada Tuhan yang luar biasa datang ke dunia, epeskepsato ke dunia, mengunjungi dengan tujuan menyelamatkan saya, orang yang berdosa ini. Nah, saya mulai merasa sedih bagi diri saya sendiri ya. Dan ternyata tidak selalu konsisten seperti itu. Ia melawat umatnya juga berarti ia memperhatikan dengan kasih. Dia datang dengan kasih karena berdasarkan kasih. Bukan kewajiban formal, bukan basa-basi, ia datang dengan kasih. Tujuan menyelamatkan karena ia mengasihi saya. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Nah, apakah itu juga menjadi sebuah ungkapan syukur dan perasaan yang mendominasi dibandingkan saya merayakan Natal seperti kebanyakan orang merayakan Natal? Pesta peringatan. Epeskepsato juga berarti dia hadir bukan cuma menyelamatkan, bukan cuma karena dia mengasihi, tapi dia hadir untuk memulihkan manusia, saya. Jadi bagi saya ini sebuah perenungan yang luar biasa pada tahun ini, yang memiliki makna yang berbeda, dan saya berharap ini boleh saya bagikan kepada saudara sekalian, supaya mulai memikirkan ya. God had come, ia melawat umatnya, karena ia mengunjungi dengan tujuan menyelamatkan saudara dan saya. Ia memperhatikan saudara dan saya dengan penuh kasih,
dan Ia hadir untuk memulihkan. Ini adalah kunjungan seorang bapa kepada anak yang sakit. Ini adalah kunjungan seorang gembala kepada domba-domba yang tersesat. Dan ini adalah kunjungan seorang penebus yang menolong umatnya yang sedang dalam perbudakan. Ketika Zakaria mengatakan Tuhan melawat umatnya, Zakaria ingin menegaskan bahwa Tuhan bukan Tuhan yang jauh. Tuhan bukan Tuhan yang menunggu manusia naik ke atas, bersusah payah, melakukan banyak hal supaya diterima oleh Tuhan. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang turun ke bawah karena Tuhan tahu kita tidak bisa naik ke atas. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa membayar dosa kita. Kita tidak bisa memulihkan hati kita. Tuhan sendiri yang akan datang. God has come. Dan itulah Natal. Yang kedua, to redeem us. Zakaria melanjutkan dan membawa kelepasan baginya. Dalam bahasa Yunani, kelepasan ini yang dipakai adalah litrosin. Sebuah kata yang bukan cuma melepaskan sesuatu, tetapi dipakai dalam konteks membebaskan para budak, membayar harga tebusan, dan memulihkan seseorang ke dalam keadaan yang semula. Artinya penebusan itu bukan sekedar pengampunan biasa, itu adalah pembebasan, penebusan dengan harga yang luar biasa mahalnya. Bukan cuma Tuhan mau merendahkan dirinya, kenosis ke dunia, mati bagi dunia. Ini adalah sebuah kebaikan, karya penyelamatan yang luar biasa. Lalu saya membayangkan diri saya terjebak dalam perbudakan. Apa yang saya rasakan? Saya akan tidak bebas, saya tidak bisa menolong diri saya sendiri, tidak punya daya apapun dalam diri saya, dan tidak punya harga diri lagi. Lalu ada orang datang kepada saya, Bim, hari ini saya akan bayar lunas kamu. Kamu bebas. Kamu bebas, kamu bisa melakukan apa saja yang kamu mau, kamu punya daya yang saya pulihkan, dan kamu memiliki harga diri lagi. Di mata Tuhan. Dan di mata sesama. Sehingga bagi saya Bapak Ibu, kalau kita sebagai umat Kristen belum pernah merasakan bahwa kita ini diperbudak oleh dunia, oleh dosa, oleh iblis, maka perayaan Natal ini akan menjadi perayaan yang seperti pesta-pesta ulang tahun saja, yang tidak ada kesannya bagi kita. Tidak ada pengalaman rohani yang muncul dari setiap perayaan Natal, kecuali senang karena dapat kado. Di Natal tahun ini, saya bertanya pada diri saya sendiri. Apakah pengalaman menjadi budak yang dibebaskan itu menjadi pengalaman yang paling tinggi dalam setiap perayaan Natal yang saya boleh terlibat di dalamnya? Tuhan membayar harga yang luar biasa membebaskan saya. Dia bukan hanya menghapus dosa saya, tapi dia membayar tebusannya. Tuhan Yesus bukan hanya mengampuni, dia memulihkan. Tuhan Yesus bukan hanya menolong, dia membeli saya kembali. Dan itu adalah inti dari Injil, bukan? Manusia tidak mencapai kesempurnaan yang Tuhan tetapkan kalau bukan karena kasih dan anugerah dari Tuhan sendiri melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang rela mati bagi saudara dan saya. Bukan cuma turun ke dunia menjadi anak kecil, kenosis merendahkan dirinya, tapi menjadi pengganti bagi dosa-dosa saya. Saya dibayar oleh darah Tuhan Yesus.
Tuhan sendiri yang menyediakan tebusan untuk saya. Bagian berikutnya, a horn of salvation. Zakaria kemudian melanjutkan, ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita. Tanduk dalam tradisi Yahudi adalah simbol kekuatan, kerajaan, dan kemenangan. Keras soterias artinya kekuatan, keselamatan, atau otoritas kemenangan. Mazmur 18 ayat yang kedua, tanduk adalah lambang kekuatan dari Tuhan, kemenangan atas musuh, kuasa kerajaan seorang raja. Jadi firman Tuhan hari ini bukan hanya mengatakan dia sedang datang, tapi Tuhan datang dengan kekuatan yang luar biasa yang pasti menang. Jadi penebusan ini bukan tindakan belas kasihan semata, tapi adalah aksi dari kerajaan sorga dalam menaklukkan dosa dan membebaskan umat manusia. Tuhan Yesus hadir bukan sekedar jadi bayi yang lucu di palungan, yang seringkali dirias dengan luar biasa, tapi ia adalah raja yang datang untuk menghancurkan kuasa gelap dan menyatakan pemerintahan Tuhan dalam dunia. Dan bagi saya, itu adalah Natal yang sesungguhnya. Saya sedang tidak merayakan bayi Kristus yang lucu dan imut-imut, tapi saya sedang menantikan kedatangan yang kedua kali, di mana Tuhan sudah menumbuhkan tanduk keselamatan bagi saya. Tuhan sendiri yang sudah menebus saya, datang mengasihi saya, dan akan datang memerintah di dunia dan semesta ini. Memerintah bukan sekedar sesuatu yang abstrak, tapi dinyatakan dalam kehadirannya, di mana saya bisa berjumpa dengan Kristus muka dengan muka. Itu kerinduan yang luar biasa seharusnya saya tanamkan dan saya rasakan setiap kali saya merayakan Natal. Bukan memperingati ulang tahun, tapi menunggu kedatangan Raja saya yang luar biasa. Raja yang menang, mengatasi maut. Raja yang menebus saya. Jadi ini bukan sekedar kisah masa lalu, ketika God had come to redeem us. Bukan hanya menceritakan kelahiran Yohanes, bukan hanya menceritakan kelahiran Tuhan Yesus, bukan hanya sekedar nubuat di perjanjian lama, tapi berbicara tentang realitas bagi kita pada hari ini. Tuhan yang datang 2000 tahun yang lalu adalah Tuhan yang saat ini hadir bersama-sama dengan kita dan akan datang memerintah di dunia ini. Tuhan yang hadir ketika saya mengalami kelelahan batin. Tuhan yang hadir ketika saya mengalami kelemahan rohani. Tuhan yang hadir ketika saya mengalami rasa bersalah. Tuhan yang hadir ketika saya memiliki banyak kegagalan dalam kehidupan saya. Tuhan yang hadir ketika saya takut akan masa depan saya. Tuhan yang hadir ketika dosa itu membelenggu saya, sehingga seringkali saya jatuh dalam dosa yang sama. Tuhan yang hadir dan berkata, aku datang untuk menebus, aku datang untuk memulihkan, aku datang untuk membebaskan. Jadi, apa artinya bagi kita sekarang? Yang pertama, Bapak Ibu, Natal ini adalah tonggak, milestone dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan sendiri menyatakan bahwa saya tidak hidup tanpa seorang penolong yang luar biasa. Tuhan yang melawat saya adalah Tuhan yang tidak membiarkan saya sendirian dalam perjalanan saya sebagai musafir di dunia ini. Yang kedua, Natal juga mengingatkan saya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang membebaskan saya sehingga saya tidak lagi hidup dalam perbudakan. Saya adalah manusia yang bebas,
Bukan mau bebas semaunya, tapi saya adalah manusia yang dibebaskan oleh kasih karunia Tuhan. Bukan karena kekuatan saya. Sehingga kebebasan itu seharusnya muncul dalam pikiran saya, tingkah laku saya, dan perasaan saya. Saya tidak lagi bergerak sebagai manusia yang diperbudak oleh banyak hal. Tuhan saya sudah membebaskan saya untuk menjadi umatnya, untuk menjadi abdinya. Bukan untuk hidup semau-maunya. Tapi juga bukan untuk hidup terbelenggu oleh banyak hal. Tuhan sudah membebaskan saya, mesti saya buktikan dalam kebebasan yang bertanggung jawab di dalam Kristus. Natal juga berarti bahwa saya tidak hidup lagi tanpa kekuatan dari Tuhan. Saya yang lemah ini dikasih oleh Tuhan yang luar biasa. Tanduk keselamatan berarti ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup saya, menguatkan setiap langkah saya untuk berjalan, menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan sepanjang hidup saya, sampai saya berjumpa dengan Kristus dalam kehidupan saya. Atau doa saya dalam hidup saya, Kristus segera datang. Dan apakah kerinduan ini menjadi kerinduan semua umat percaya? Rindu sekali Tuhan Yesus datang kembali. Bukan sebagai bayi yang kecil, mungil, tak berdaya. Tapi sebagai Raja Tuhan yang memerintah dengan keadilan surgawi. Saya rindu kerajaan surga hadir segera. Ketika saya rindu seperti itu, maka hidup saya dengan kekuatan dan hikmat dari Tuhan seharusnya selaras dengan kerinduan saya. Manusia yang dikasihi Tuhan, manusia yang bebas dari perbudakan dosa, manusia yang mengucap syukur karena Tuhan saya sudah hadir, masih hadir, dan akan hadir sebagai Raja dalam kehidupan saya dan seluruh umat manusia. Mari kita mengingat rayakan Natal. Tuhan datang, Tuhan menebus, Tuhan memulihkan. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut kembali Sang Penebus. Bukan sekedar memahami, tapi membuka hati kita untuk senantiasa menyambut Dia. Tuhan di dalam Yesus Kristus, Raja kita. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah kembali mengingatkan kami tentang apa arti Natal yang sesungguhnya. Natal adalah tanda bahwa Tuhan hadir, Tuhan bersama dengan kami sampai saat ini, dan Tuhan akan hadir kembali dalam kemuliaan seorang Raja yang menguasai alam semesta ini. Dan biarlah pada Natal tahun ini kami kembali diingatkan Tuhan, setiap kami jangan merayakan Natal sebagaimana dunia merayakan Natal sebagai pesta ulang tahun kelahiran semata. Kami boleh diingatkan bahwa Natal adalah tanda Tuhan hadir. Hadir untuk memulihkan, hadir untuk menyembuhkan, hadir untuk melawat kami, membebaskan kami. Tuhan yang hadir karena mengasihi kami secara luar biasa.
bukan cuma memulihkan, menyembuhkan, membebaskan kami, melawat kami, tapi Tuhan yang hadir menebus kami dari perbudakan yang mengekang kami, perbudakan dosa, perbudakan dunia ini. Dan kiranya pada Natal tahun ini Tuhan, kami boleh mengingat rayakan Natal ini dengan sikap yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mengingat rayakan Natal tahun ini karena kami rindu Tuhan Yesus segera hadir, memerintah di dunia ini sebagai Raja yang maha kuasa, maha adil, maha mengasihi. Kami rindu Tuhan menyambut kedatangannya yang kedua kali. Persiapkan hati kami Tuhan untuk senantiasa merindukan kedatangan Tuhan dan juga mempersiapkan hati dan diri kami untuk menyambut kedatangannya sebagai abdi-abdi Tuhan yang taat menjalankan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami ucap syukur dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang kami nantikan kedatangannya yang kedua kali. Amin. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Sama-sama kita naikkan pujian baginya, kita katakan joy to the world. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapak kami. Ketika doa Bapak kami, Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk anugerah cinta kasih baik kami, di mana Tuhan izinkan kami bernapas dan hidup hari ini. Dan kami diberikan waktu untuk bisa beribadah bersama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa, bersyukur karena Tuhan begitu peduli dan begitu baik bagi kami semuanya. Sehingga Tuhan mau berbicara kepada kami melalui firman Tuhan yang sudah dikabarkan, diberitakan oleh abdi-Mu, anak-Mu pada hari ini. Kiranya firman Tuhan itu menjadi berkat bagi kami, menjadi suluh pedoman bagi kami di dalam setiap langkah juang hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati abdi-Mu dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan pelayanannya, Tuhan buat menjadi berhasil. Dan kiranya firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing, dan lebih daripada itu, mampukan kami untuk melakukannya dengan benar, dengan baik di dalam setiap langkah juang hidup kami masing-masing pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
Juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, berkatilah gereja-Mu pada saat ini di berbagai wilayah tempat yang ada di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Tuhan, Engkau berkati. Supaya apapun yang dilakukan oleh para pelayan Tuhan, abdi-abdi Tuhan, semuanya dilakukan dalam takut akan Engkau ya Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan, dikabarkan, diberitakan pun boleh diresponi dengan benar dan baik, dan boleh menyenangkan dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh anggota gereja di berbagai wilayah tempat juga. Tuhan berkati mereka semuanya. Sehingga mereka juga terus beriman, berharap, bergantung, tetap teguh setia kepada Tuhan. Di dalam menghadapi berbagai tantangan, rintangan, godaan yang menghalang setiap langkah juang kami masing-masing pribadi. Tuhan, kami beriman dan percaya bahwa Engkau selalu bersama kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami di dalam setiap permulaan kami pribadi lepas pribadi. Bahkan Engkau akan membuatkan jalan bagi kami yang sudah menghadapi jalan buntu dalam hidup ini. Karena Engkau jalan kebenaran dan hidup itu sendiri bagi setiap kami yang berseru, berharap, bergantung kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Juga berdoa hari ini Tuhan untuk anak-anak-Mu di dalam setiap pekerjaan pelayanan mereka. Tuhan berkati. Buat semua yang mereka kerjakan, apapun itu, menjadi berhasil oleh karena intervensi Tuhan di dalamnya. Yang belum bekerja Tuhan juga berkati, berikan hikmat, buka jalan bagi mereka supaya mereka bisa bekerja dan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pergumulan pribadi lepas pribadi, kami keserahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan terus menopang, menolong dan memberkati anak-anak-Mu semua ya Tuhan. Yang sementara studi juga Tuhan berkati senantiasa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami juga berdoa pada hari ini ya Tuhan untuk seluruh pelayan Tuhan di seluruh pelosok Indonesia ini. Tuhan berkati, khususnya di bawah naungan GPI. Tuhan tolong mereka semuanya supaya tetap setia kepada Tuhan di dalam memberitakan kabar baik bersama seluruh anggota gereja untuk membawa dampak positif, membawa shalom Tuhan di wilayah mereka masing-masing, di setiap gereja lokal, pos PI yang dibangun bersama-sama demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk seluruh pergumulan dari kami anak-anak-Mu pada hari ini yang beribadah kepadamu. Tuhan, Engkau tahu apa yang kami gumuli, apa yang kami butuhkan pada hari ini. Kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih. Biarlah Tuhan sendiri yang akan mewujud nyatakan di dalam setiap langkah juang hidup kami, sehingga kami tetap berserah, berharap, bergantung hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami juga serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, pimpin, tuntun, berkati negeri kami. Jauhkan dari berbagai tantangan rintangan, orang-orang yang ingin menghancurkan kesatuan negara ini, kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau hadir untuk melawat dan memberkati, menyatukan bangsa yang penuh dengan kepelbagaian ini di dalam cinta kasih-Mu. Pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air, Tuhan juga berkati. Sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan ini, mereka lakukan di dalam takut akan Tuhan dan menghadirkan kesejahteraan, kedamaian, ketentraman bagi seluruh anak negeri ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk kondisi dunia saat ini. Pun kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, Tuhan berkati. Negara-negara yang masih terus bertikai, kami mohon Tuhan beranugerah bagi mereka. Supaya mereka boleh mencapai kesepakatan untuk ada rekonsiliasi bersama di dalam konflik yang dialami ya Tuhan. Sehingga tidak menelan banyak korban di dalam dunia ini ya Tuhan. Tetapi terus bangkit dan membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat negeri ini ya Tuhan. Dan juga untuk dunia ini ya Bapa. Terima kasih Bapak sudah, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, sekali lagi menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin, berkati, agar gereja ini terus bertumbuh secara kualitas dan juga kuantitasnya. Sehingga nama Tuhan yang dipuji, diagungkan, dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Ini doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Akan kami akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, masih tetap berdiri, mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Yesaya pasal 62 ayat 11. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3.
Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik, Bapak Ibu, kita kembali melanjutkan tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Jadilah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datang dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Selamat Hari Natal 2025, Tuhan Yesus memberkati.